Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhan Fardian dari kelas Desain Operasi E akan menjelaskan tentang queue teori oleh kelompok 7. Kelompok 7 itu sendiri terdiri dari dua orang anggota. Yang pertama Hamdan Musyida Arifin dengan 85. Yang kedua saya sendiri Hermin dengan 55. Kita masuk ke pengertian. Di pengertian queuing teori, di teori antrian atau dikenal juga dengan istilah waiting line, bagaimana cara mengelolanya merupakan bahasan penting dalam manajemen dan riset operasi. Teori antrian ini pada dasarnya tentang bagaimana membuat schedule, desain pekerjaan, tingkat kesediaan, dan sebagainya. Pada jasa layanan kita menjumpai hampir setiap saat, mulai dari antri bensin sampai antri kasir supermarket. Seperti yang kita semua tahu, queuing teori ini menganut sistem first in first out, di mana yang pertama kali datang atau pertama kali masuk akan dilayani duluan atau pertama kali duluan. Oke, kita masuk ke tujuan dasar. Jadi tujuan dasar model antrian adalah untuk meminimumkan total dua biaya, yaitu biaya langsung penyediaan fasilitas pelayanan dan biaya tidak langsung yang timbul karena peran individu harus menunggu untuk dilayani. Jadi bila suatu sistem mempunyai fasilitas pelayanan lebih dari jumlah optimalnya, ini berarti membutuhkan investasi modal yang berlebihan. Tetapi bila jumlahnya kurang dari optimal, hasilnya adalah tundanya pelayanan. Jadi seperti yang saya jelaskan, antrian dapat ditemukan dalam beberapa kasus seperti antrian pada pendaftaran pasien rumah sakit, penyelesaian jasa laundry, dan pembelian tiket pada loket kereta api. Nah, di sini kami menyajikan satu diagram yang menjelaskan bahwa biaya tunggu dan biaya operasi yang dikeluarkan itu harus sama untuk memunculkan total cost atau TC yang minimum. Kita lanjut ke jenis sistem antrian berdasarkan kanal. Jadi jenis sistem antrian berdasarkan kanal ini dibagi dua. Yang pertama sistem antrian single server dan sistem antrian multi server. Dari yang single server dulu. Jadi single server ini merupakan bentuk paling sederhana dari sistem antrian. Dalam sistem ini, kombinasi antara mesin kas dan kasir di situ server atau fasilitas pelayanan, dan para pelanggan yang menunggu giliran yang membentuk suatu baris disebut waiting line atau antrian itu sendiri. Jadi single server juga dibagi dua. Yang pertama single channel single phase dan multi channel single phase. Kami menyajikan contoh gambar di sini. Yang single channel single phase itu berarti satu antrian yang akan dilayani oleh satu server, dan multi channel single phase itu satu antrian yang akan dilayani oleh banyak server tapi tetap dalam satu line. Jenis kanal yang kedua adalah multi server. Jadi multi server adalah baris antrian tunggal yang dilayani oleh lebih dari satu klien. Contohnya penerapan sistem ini terdapat pada antrian bank yang ada pada bagian tertentu yang khusus menangani pertanyaan-pertanyaan atau pengaduan dari customer. Seperti gambar yang telah kami sajikan, jadi ada dua jenis multi server di sini. Yang pertama single channel multiple phase dan multiple channel multiple phase. Yang pertama single channel multiple phase berarti satu antrian, satu garis antrian yang dapat dilayani oleh lebih dari satu server. Lalu yang kedua multiple channel multiple phase itu ada lebih dari satu antrian yang bisa dilayani lebih dari satu server yang bisa dalam segaris ataupun berbeda tipe server. Oke, kita lanjut. Selanjutnya formula sistem antrian. Jadi formula sistem antrian dibagi menjadi formula single server dan multi server. Jadi pada formula single server di sini didefinisikan bahwa lambda itu tingkat kedatangan dan mu sama dengan tingkat pelayanan. Jadi yang pertama PO atau probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem. Jadi PO di sini dirumuskan dengan 1 dikurangi lambda per mu, di mana probabilitas tidak adanya pelanggan dalam suatu sistem antrian dirumuskan dengan 1 dikurangi tingkat kedatangan dibagi tingkat pelayanan. Yang kedua, probabilitas terdapatnya n pelanggan dalam suatu sistem antrian dirumuskan dengan lambda per mu pangkat n
kali PO atau probabilitas tidak adanya pelanggan. Selanjutnya L atau rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian. Jadi dirumuskan dengan tingkat kedatangan per tingkat pelayanan dikurangi tingkat kedatangan itu sendiri. Lalu selanjutnya LQ atau rata-rata jumlah pelanggan yang berada dalam baris antrian dirumuskan dengan lambda atau tingkat kedatangan pangkat 2 per tingkat pelayanan dikurung tingkat pelayanan dikurangi tingkat kedatangan yang akan dikali oleh tingkat pelayanan. Selanjutnya W atau waktu rata-rata dihabiskan seorang pelanggan dalam keseluruhan sistem antrian, yaitu waktu menunggu atau waktu dilayaninya. Dirumuskan dengan 1 per mu per min 1 per mu dikurangi lambda atau sama dengan L per lambda, di mana L tadi rata-rata jumlah pelanggan dalam suatu sistem antrian per tingkat kedatangan itu sendiri. Terus WQ itu waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan untuk menunggu dalam antrian sampai dilayani. Dirumuskan dengan lambda per mu dikali mu dikurangi lambda. Lalu ada PW atau probabilitas bahwa pelayan sedang sibuk, yaitu probabilitas seorang pelanggan harus menunggu pelayanan atau dikenal juga dengan faktor utilitasi. Dirumuskan dengan tingkat kedatangan atau lambda per tingkat pelayanan mu. Lalu I di sini probabilitas bahwa pelayan menganggur itu adalah dirumuskan dengan 1 min U, di mana U adalah lambda per mu, jadi 1 min mu atau sama dengan PO. Selanjutnya formula multiserver. Ini formula multiserver yang pertama untuk PO atau probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem tersebut dirumuskan dengan PO sama dengan kurung sigma 1 per n faktorial dikali lambda per mu pangkat n ditambah kurung 1 per c faktorial dikali lambda per mu pangkat c dikali c mu per c mu dikurangi lambda. Untuk informasi, C di sini berarti jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia. Lalu untuk PN atau probabilitas terdapat N pelanggan dalam sistem antrian tersebut. Yang pertama untuk rumusan N lebih dari C dirumuskan dengan 1 per C faktorial dikali C pangkat N per C dikali lambda per mu pangkat N dikali PO. Lalu untuk N kurang dari atau sama dengan C dirumuskan dengan PN sama dengan 1 per N dikali lambda per mu pangkat N dikali PO. Lalu untuk L atau jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian tersebut, jadi dirumuskan dengan lambda kali mu dikali lambda per mu pangkat 2 dibagi kurung C min 1 faktorial dikali C mu min lambda pangkat 2. Hasil tersebut dikali PO lalu ditambahkan dengan lambda per mu. Selanjutnya waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem antrian dirumuskan dengan L atau jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem dibagi lambda. Lalu untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem antrian tersebut atau LQ dirumuskan dengan L dikurangi lambda per mu. Selanjutnya WQ atau waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian menunggu untuk dilayani dirumuskan dengan WQ sama dengan W atau waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem tersebut dikurangi 1 per mu atau sama dengan LQ per lambda. Nah untuk PW atau probabilitas seorang pelanggan yang datang dalam sistem tersebut harus menunggu untuk dilayani dirumuskan dengan PW sama dengan 1 per C faktorial dikali lambda per mu pangkat C dikali C mu per C mu dikurangi lambda. Hasil tersebut dikali oleh PO. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari kelompok 7 tentang Q teori.
Bila ada salah kata mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.